Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya teman-teman. Hari ini saya akan membuat sebuah spool untuk speaker asli 12 inci teman-teman. Ini untuk diameternya 75,5 mm ya. Nah, untuk diameter spoolnya nanti akan menjadi 75,5 mm. Ini banyak speaker yang memakai jenis spool seperti ini. Ini bisa disebut 3 inci teman-teman ya. Nah, ini mendekati 3 inci 2,97 in ya. Nah, ini biasa disebut orang-orang itu 3 in ya. Jenis spool 3 in ini ada dua macam, ada 76,5, ada yang 75,5 teman-teman. Nah, untuk diameter alat gulungnya ini kita buat presisi atau pas 75,5 ya, beserta mika pengganjelnya teman-teman ya. Nah, ini 75,5 beserta pengganjelnya ini, karena ini akan kita buat in out ya. Oke, langsung saja akan kita siapkan kokernya seperti ini. Ini sudah saya amplas bagian luar dalamnya ya. Bagian luar dalamnya sudah kita amplas ya teman-teman. Kita amplas. Dan untuk tinggi kokernya ini 5 cm ya. 5 cm atau 50 mili teman-teman. Lebih dikit juga nggak apa-apa ya. Oke, langsung saja akan kita buat kokernya ini melengkung ya. Caranya seperti ini, kita siapkan pipa yang ukuran sedang seperti ini, lalu kita serut ya. Oke, kita akan buat kokernya ini melingkar seperti ini. Jadi kita sesuaikan saja teman-teman ya lingkarannya seperti apa yang kita inginkan ya. Oke, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Oke, langsung saja akan kita siapkan kawat 0,30 dengan diameter lilitan itu sekitar 20 mili atau 2 cm ya. Diameter lilitannya nanti kita aktifkan juga kalkulatornya. Ini menghitung berapa lilitannya, dan di sana ada paket juga teman-teman yang akan saya kirim. Itu berupa spool juga 3 in ya. Diameter 35,5 mm. Nah, ini saat kita putar, ini angkanya akan naik ya jika satu putaran, teman-teman. Jadi kita akan melihat nanti berapa lilit yang akan kita gulung ini. Oke, jika sudah paham dan akan langsung saja akan kita kunci, teman-teman ya. Kita gunakan kawat 0,30, akan kita kunci di sini menggunakan lakban kertas ataupun isolasi juga bisa, teman-teman. Oke, kita kunci di sini dan akan kita lilit ya. Ini akan kita luruskan dulu. Akan kita luruskan dulu seperti ini. Oke, ini sepertinya kita cek. Nah, ini terlalu ke dalam ya. Kita keluarkan sedikit ya, teman-teman. Oke, lalu kita luruskan. Nah, ini mulai lurus, teman-teman. Lilitannya ini agak ada yang renggang, nanti kita rapatkan ya. Oke, langsung saja akan kita lilit dulu sampai diameter lilitannya itu 20 mili ya atau 2 cm. Lanjut akan kita lilit dulu. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang telah menonton ya, setia menonton. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini akan kita rapikan dulu. Oh ya, ini kita ukur dulu teman-teman. Kita ukur dulu 18 mili, ini masih kurang ya. Kita lilit dan kita ukur lagi 19, sedikit lagi teman-teman. Kita ukur lagi 20,5 ya. Nah, ini sudah pas teman-teman, 20,5 ya. Karena nanti akan kita kurangi satu lilitan ya. Jadi kita lebihkan 20,5, jadi hasilnya nanti itu pas 20 mm ya, teman-teman. Oke, lanjut akan kita beri lem ya untuk bagian kokernya. Ini saya gunakan lem madu ya. Lem madu ini tahan panas, teman-teman. Langsung saja akan kita keluarkan dulu. Kita keluarkan dulu di wadah seperti ini. Kita ambil sedikit saja ya. Nah, jika sudah seperti
Ini lemnya, jika nanti lebih ya, lemnya lebih, itu nggak usah dimasukkan lagi ke bagian wadah lemnya yang tadi teman-teman. Karena itu bisa membuat lem yang lain itu kering semua ya. Oke, tinggal akan kita eh, ratakan untuk bagian pengelemannya. Kita ratakan seperti ini. Usahakan benar-benar rata ya, dan untuk lebar pengelemannya itu kita kira-kira itu lebarnya sama dengan lebar lilitannya teman-teman. Karena kalau ini lebih kecil itu tidak akan merekat semua untuk bagian lilitannya. Jadi kita perkirakan saja. Jika sudah seperti ini sudah rata ya untuk pengelemannya. Langsung saja akan kita pasang kokernya ya. Ini akan kita lepas. Kita lepas. Oke, seperti ini. Buat teman-teman, jangan lupa dipahami ya. Langsung saja akan kita kunci di sini sedikit saja. Nah, ini agar kokernya tidak bergeser ya. Nah, lalu kita kunci juga bagian ujung kawatnya ya. Ini tinggal kita beri lem bagian luarnya teman-teman. Lalu akan kita lilit nanti ya. Oke, usahakan benar-benar rata untuk pengelemannya. Dan untuk ujung kawat ini yang lilitan yang kedua ini itu keluar dari celah koker ya, atau celah mika aluminium teman-teman ya. Jadi ini spek balap in out teman-teman. Spool ini ya. Ini akan kita ratakan untuk bagian pengelemannya. Usahakan benar-benar tipis saja jika menggunakan lem ini. Yang jelas merata teman-teman ya. Yang jelas merata ya. Oke, tinggal akan kita ratakan sedikit lagi. Oke, kita ratakan sedikit lagi teman-teman. Lalu akan kita luruskan teman-teman. Kita luruskan sekiranya saja dirasa lurus. Lalu akan kita lilit kembali ya. Sehingga nanti ini sejajar dengan lilitan yang bawah ya. Oke, kita lilit sampai sejajar dengan lilitan yang bagian bawah tentunya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman bisa tidak ketinggalan video-video menarik yang terbaru nantinya teman-teman ya. Jadi di sini kita saling belajar lah ya, saling berbagi pengetahuan teman-teman. Jika sudah dirasa pas lilitan bagian bawah dan lilitan bagian atas, ini tinggal kita kunci di sini, lalu akan kita ukur dulu. Ini diameter lilitannya ini 20,4 ya. Nah, lalu akan kita potong ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita rapatkan kembali. Jika ada yang dirasa renggang, kita rapatkan kembali. Dan untuk total lilitannya ini tertera di kalkulator 151 lilitan ya. Kalau kita putar lagi itu akan naik lagi. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, kita nolkan lalu kita akan menunggu lemnya kering, teman-teman. Dan setelah lemnya kering, ini akan kita rapikan, teman-teman. Ini saya menunggu sekitar beberapa jam ya. Karena ada pekerjaan yang lain juga, teman-teman. Dan jika dirasa lemnya sudah kering, tinggal akan kita lepas dari alat gulungnya. Lalu akan kita bersihkan juga jika ada lem-lem yang menempel ya di bagian sini yang sekiranya mengganggu, itu kita bersihkan ya. Oke, ini tinggal kita lepas dari alat gulungnya, lalu akan kita keluarkan spoolnya teman-teman. Oke, bentar, ini akan kita geser dulu ya teman-teman. Oke, tinggal kita copot, kita cabut bagian ini, pengganjilnya ya. Nah, lalu akan kita keluarkan perlahan, pelan-pelan saja. Oke, mantap, jangan terlalu ditekan ya, nanti penyok, dan hasilnya seperti ini teman-teman.
Mantap jiwa, lilitan bagian dalam ini sangat bersih ya. Nah, ini akan kita kurangi ya, lilitan bagian dalam dan bagian luar. Kita kurangi 1 lilitan ya. Nah, ini kita tarik, lalu akan kita keluarkan di bagian sini. Nah, ini usahakan bagian dalam itu sejajar dengan bagian luar ya. Kita bisa melihat dari sini, lalu akan kita keluarkan lilitan bagian dalam dari celah kokernya, lalu akan kita tekuk ke atas dan akan kita kunci di sini. Kita potong dulu karena terlalu panjang ya. Oke. Seperti ini. Mantap teman-teman. Lalu akan kita kunci. Oke, setelah kita kunci seperti ini akan kita rapikan ya. Kita pindahkan di sini. Karena akan kita beri baju spool ya. Oke. Sudah mantap. Akan kita beri baju spoolnya teman-teman. Oke, langsung saja akan kita rapikan ya. Kita pasang baju spoolnya seperti ini. Oke. Perlahan saja, pelan-pelan, yang jelas lurus ya teman-teman. Sembari kita rapetkan. Lanjut tinggal kita potong. Nah, ini spoolnya sudah hampir jadi teman-teman. Tinggal kita beri lubang sirkulasi udara juga nanti ya. Jadi tonton sampai habis karena akan kita cek juga nilai OHM-nya. Ini saya buat 5 ohm ya. 5 ohm. Oke, sedikit lagi akan kita keluarkan ya dari alat gulungnya. Oke, jika sudah merekat kuat teman-teman, tinggal akan kita lepaskan kembali seperti ini. Ini spoolnya sudah jadi teman-teman. Oke, bagian dalam ini sangat bersih ya teman-teman. Lanjut akan kita beri lubang sirkulasi udara ya. Ini alatnya, ini saya beli di toko online juga teman-teman, namanya alat pelubang kertas ya. Nah, jadi ini bisa kita sesuaikan lubangnya ya, dan jaraknya juga kita sesuaikan saja. Oke. Mantap teman-teman, ini sudah selesai untuk bagian lubang sirkulasi udaranya ya, agar spool ini tahan lama teman-teman. Tahan lama dan tahan digeber ya teman-teman tentunya. Oke, langsung saja akan kita bakar ujungnya ya. Sebelumnya kita potong dulu karena ini terlalu panjang. Lalu akan kita bakar ujungnya, teman-teman juga bisa dikupas ya menggunakan cutter, dibakar seperti ini juga bisa. Nah, ini karena memiliki lapisan polimer ya teman-teman. Lalu akan kita bersihkan menggunakan amplas halus ya. Nah, agar bisa connect ya teman-teman. Mantap, kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, ini spoolnya sudah jadi ya. Langsung saja akan kita cek dulu nilai OHM-nya. Kita paskan di 0 ohm. Kita arahkan ke kali 1 ohm ya probe-nya dan akan kita cek. Di sini tertera 5 ohm pas ya teman-teman, 5 ohm pas. Mantap jiwa. Spoolnya sudah jadi dan sudah siap kita jual teman-teman. Ini pesanan orang juga ya. Nanti kita akan masukkan ke toko online di Shopee, Uli Tutorial YT nama tokonya. Untuk linknya ini agak susah ya karena langsung terhapus teman-teman jika kita bagikan. Oke, kita ukur dulu ini pasnya berapa. Bentar, ini harus presisi di bagian tengah spool ya. Kita lihat di sini 75,5 mm pas teman-teman. Mantap ya. Semua presisi dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya yang belum ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.